kita masih ada sampai pada hari ini, ya. Saya tidak bisa hentikan, masalahnya saya baru lihat tadi ya, waktu ibadah hampir dimulai lalu ada berita duka. Nah, saudara, ya. Ini berita duka ini tahu kalau saudara tahu. Toh, ada orang yang bajatung, toh, bunuh diri. Itu baru tadi atau kemarin? Oh, kemarin siang. Oh, kemarin siang toh. Bayangkan saudara ya. Kadangkala kalau dipikir ya, orang lain kali berpikir bahwa orang ini kuat, ya. Saudara bahkan bisa menertawakan yang lain. Padahal, kan saudara kalau selama ini kan yang saya tahu orang bilang perempuan lemah, tapi kayaknya menurut data peristiwa bunuh diri yang terbanyak itu dilakukan oleh pria, bukan oleh wanita. Itu data kalau saudara periksa. Jadi sampai yang kelihatannya berotot. Toh, oh dapat lihat anak perempuan, toh kita bagi dengan kelingking langsung dikubur. Toh, bisa saudara bayangkan ini, ya. Yang tidak ada yang cukup kuat di dunia ini selain ketika orang itu merelakan dirinya dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Gitu. Kalau di luar itu tidak ada yang kuat, saudara. Tidak ada yang kuat, percayalah tidak ada yang kuat. Coba Yesus saja bilang begitu kok. Dia bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sok-sokan, saudara ya. Cuma ketika Yesus ada di dalam kita, ya, baru kita dapat kuat untuk menjalani hidup ini tepat seperti yang Dia mau. Begitu ya. Saudara mungkin bilang, oh ya ada yang sana ternyata kan sampai tua atau belum mati, tapi tidak pakai Yesus. Oh. Nah kuat di sini bukan cuma berarti saudara masih bisa bernafas sampai hari ini. Toh, kuat di sini kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Itu kuat. Ya. Di luar itu kita tak mungkin bisa menang. Ya. Sadar ya, sadar sehingga orang tahu bagaimana menjalani hidup dengan tepat. Ya. Apa sebenarnya hidup yang sukses itu? Ya. Bagaimana hidup yang berkemenangan itu yang mana sih? Ya. Bukan yang juara di Olimpiade, bukan. Toh, bukan yang punya piala. Toh, bukan yang ada medali. Toh, oh dia juara Olimpiade. Oh haleluya. Mari masuk. Saudara, tidak ada yang lebih kuat dari yang saudara duga. Ya. Sampai di muka ya tadi ini. Muka aja supaya boleh bersandar. Ya. Oh haleluya, so tak buka dong kote. Haleluya. Oh amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya. Ini taruh di dalam hati sekali lagi, hidup yang menang itu bukan yang menang ikut kontes. Toh, hidup yang menang itu bukan yang dinyatakan juara oleh dunia ini, bukan. Tapi hidup yang menang itu ketika kita mampu mengalahkan dunia, toh, mampu mengalahkan setan dan semua pengaruhnya, bahkan mampu mengalahkan diri kita sendiri. Nah itu, toh, itu yang paling susah dikalahkan. Saudara pikir setan saudara so kalahkan, toh, dunia saudara so kalahkan, bagaimana dengan dirimu sendiri? Masalahnya kan, ini kan kita pediri, nah kan susah ini. Toh,
Ya kan saudara, suatu orang ini manusia, bayangkan, lebih soalnya manusia sekarang ya, yang katanya sudah berpikir lebih jauh dibanding manusia-manusia tempo dulu. Oh, manusia sekarang lebih luas pikirannya. Oh, karena kenapa orang ada medsos yang bisa melihat dunia. Oh. Jadi manusia modern, namanya juga manusia modern. Berarti kalah manusia tempo dulu. Karena sekarang tuh orang banyak yang bisa memotivasi. Tuh. Nggak perlu mesti ada apa? Ada motivasi biarnya masuk gereja. Tuh. Nggak usah dengar firman Tuhan. Tuh. Di luar ada yang bisa memotivasi kita. Ya. Ini kan pemahaman manusia masa kini. Ya. Mereka berpikir begitu tuh menang. Ya. Padahal waktu kita tidak mau percaya kepada firman Tuhan, saudara sokala itu DP nama. Ulang. Waktu kita tidak lagi mau untuk percaya terhadap Yesus sebagai Tuhan, sokala orang itu. Sudah sokala orang itu kalau begitu. Coba sadar saudara ya. Bayangkan, satu-satunya yang setan musuhi adalah Yesus. Itu coba lihat di mana-mana. Ya. Coba, setan memilih mendirikan institusinya pakai nama gereja. Karena ini yang dia melawang. Buku setan, dia tidak pakai istilah yang lain, dia pakai istilah Bible, Alkitab. Dia tidak perlu buku yang lain. Kenapa? Cuma ini DP musuh. Cuma ini DP musuh saudara. Ya. Harusnya saudara mesti sadar ya. Saya sekali lagi kalau bilang seperti ini saudara tidak sedang diajar untuk takut setan. Ya. Saya bilang ke saudara, harusnya orang yang takut Tuhan tidak ada yang dia takut. Mesti begitu. Ya. Satu-satunya yang wajib kita takuti Tuhan. Oh. Di luar itu tidak ada yang orang boleh takut. Termasuk setan. Begitu. Oh. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau setan ternyata cuma memusuhi kita. Dia tidak peduli itu lain. Dia yang mau bikin kalah. Justru yang menyebut dirinya, orang ini Tuhan petamang. Oh, lebih sohe. Oh, aku kekasihnya Yesus. Oh, awas angko. Ya, dia pemusuh tuh. Coba Yakobus 4. Coba itu dulu ya. Ini tiba-tiba dapat ingat. Yakobus 4 ayat 4. Coba orang baca sama-sama. 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, zaman ini apalagi saudara, apalagi yang masuk gereja sini. Tuh, orang selalu diingatkan tentang Tuh, di sini ini selalu ini antikris. Siapa antikris? Hah? Tuh, ini antikris, sahabat dunia. Ini menurut Alkitab ya, Yakobus 4 ayat 4. Siapa yang menjadi sahabat dunia, kamu musuh Allah. Artinya kamu antikris. Sahabat dunia tuh antikris.
Tadi dimulai, ayat ini dimulai dengan, hai kamu orang-orang yang oh Tuhan, tidak setia, ini akibatnya jadi antikris. Mungkin sekali lagi sampai orang itu mati, tuh orang yang tidak setia itu mati, dia tidak pernah mengakui kalau itu antikris. Tapi pasti dia akan terkejut waktu dia melihat Tuhan, lalu Tuhan bilang, undur kau, aku tidak mengenalmu. Akan baru kita hari-hari masuk gereja, kita melayani, kita gembala, apa leh? Dan kau terkejut. Yang enggak saudara, kalau pelayanan ini, ya, ini dilakukan karena perlu hidup. Ini dilakukan karena kita perlu makan. Aduh, ya kan? Bukan cuma saudara, bahaya. Loh, saya ini mengancam diri sendiri kalau begitu. Ya, saudara pikirnya bayangkan, kalau ini bukan lagi pelayanan, ini mata pencarian. Wah, ini saya bunuh diri, toh? Sama dengan itu tuh pria tuh kelamarin, toh? Yang bunuh diri itu. Ya, mungkin kita sampai matinya akan bunuh diri, ya, dijauhkan Tuhan. Tapi saudara, kalau saya membiarkan, ya, menjadikan apa yang Tuhan bilang sebagai penghormatan dan pelayanan kepadanya, justru kita jadikan ini mata pencarian, ya, sekalipun, ya, kami makan, Tuhan bilang orang yang menginjil wajib makan dari Injil, itu wajib, itu bukan peraturan gereja. Tuhan yang menetapkan. Ini ketetapan Tuhan. Oh. Ketetapan Tuhan. Mereka yang memberitakan Injil harus, yang kan ini saya selalu bilang, perhatikan kata harus. Sementara saudara tiba-tiba dapat ingale, ya, ada juga pengkhotbah terkenal di Indonesia, ya, yang pastilah lebih dihormati daripada saya. Saya benar-benar tidak dihormati, tidak mungkin bisa dihormati orang, ya. Siapanya? Tidak ada yang layak untuk dihormati. Siapa dia? Oh, tuh pendeta di situ. Ya, di mana sudah pembelajaran? Di Remboken. Oh Tuhan, tak kira le ibu kota mana? Remboken kota. Oh, pastinya ada terhormat. Oh. Nah, pendeta yang terhormat itu bilang, liajo, kalau gereja itu selalu menggunakan kata harus, enggak usah masuk gereja situ. Nah, di YouTube saudara. Enggak bisa hilang, ada di YouTube DP khotbah. Enggak usah, ya. Kalau kamu ada di ibadah, ya, selalu ada dengar pengkhotbahnya bilang harus. Pendeta itu sedang membuat hukum. Dan jangan dengar pada dia, tinggalkan gereja itu. Dia so lupa, sadiki jo kata harus. Bahkan Yesus yang bilang. Nah, ini terang lihat lagi. Apa? Ketetapan Tuhan adalah yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Bukan kita yang taruh tuh kata harus. Cuma memang kalau harusnya bilang harus begitu. Itu tuh kata harus. Ini keras, ini harus ini. Ini radikal. Ini komitmen kita harus. Tidak mau menjadi antikris, harus setia. Bagaimana?
Kau tidak mau menjadi anti Kristus. Harus setia. Bagaimana kau bisa setia kepada Kristus? Supaya jangan jadi anti Kristus. Bagaimana? Jangan jadi sahabat dunia. Sementara sekarang ini dunia sosial, ini pendeta. Toh, semua medsos. Ya. Orang kejar berapa banyak like. Berapa banyak pengikut. No. Baku lawang banyak. Kong cuma sadiki katut tu YouTuber yang bunuh diri. Cuma sadiki katut tu selebgram yang bunuh diri. DP nama selebgram artinya selebriti di Instagram. Itu selebgram. Artis dia di Instagram. Tuh, maksudnya, banyak orang suka. Itu ada juga yang tampil wah marnya ada orang suka. Tali ya. DP gagas sekali DP foto marnya ada yang like. Sementara tuh lain kalau dia sudah mendapat nama, biar DP muka rupa apa, saudara kan terkejut toh. Saudara lain kali, ini tahu apa? DP bagus, mana sudah dia so viral soalnya. Toh? Maka yang nonton pada dia jutaan. Coba. Sedikit Indonesia coba, ya. Ada tuh siapa itu yang pernah nangis itu? Coba, ya. Mau bilang biongo, mana? Mau bilang biongo, sudah jadi bintang iklan tadi ya. Dia tuh bintang iklan, aduh kasihan. Indonesia betul-betul dong. Coba. Jadi sudah, semua orang terlihat semua jadi rupa dia. Supaya terkenal. Ternyata kan gampang. Toh. Cukup aku bikin muka menangis. Toh. Jadi bogo-bogo, sudah. Dong semua pakai. Tuh pandai-pandainya dipakai, tuh biongo dipakai. Ini kan dunia masa kini tuh. Bagaimana? Jadi siapa yang paling tua di rumahmu? Oh, bapak saya. Kamu anak nomor berapa? Oh, anak nomor berapa dia? Siapa yang paling tua? Bapak saya. Bukan, maksudnya saudara kamu yang paling tua. Loh, itu bapak saya, itu bukan saudara saya. Nah ini loh. Sampai orang bertanya semua gila. Dan sekarang dia yang terkenal, bukan yang paling pandai yang terkenal. Tuh, siapa yang bisa bikin kontroversi? Orang ini boleh jadi top. Jadi orang sudah mulai cari sensasi tuh. Sampai apa tuh hari yang tuh pernah orang kasih kawin tuh orang mati. Tuh coba. Ini kan mau cari sensasi supaya viral. Nih bayangkan saudara. Semua cara ditempuh. Karena orang pikir begitu tuh menang dalam kehidupan. Orang lupa terhadap firman Allah. Waktu kamu lebih peduli kepada apa kata dunia. Kau tidak pernah terlepas dari dunia ini. Jangan mimpi masuk surga. Jangan. Karena kita membuat diri kita menjadi sahabat dunia. Orang yang menjadikan dirinya sahabat dunia, ya, otomatis menjadi musuh Allah. Saudara tidak pernah bilang Tuhan, kita soni maut dengan Tuhan. Tapi waktu engkau tidak pernah putus hubungan dengan dunia, sekali lagi itu otomatis kamu menjadi musuhnya Allah. So itu orang yang modal begitu. Semua firman Tuhan di gereja dia yang tidak cocok. Kalau firman Tuhan itu membicarakan kebenaran yang sejati, dia langsung tidak cocok. Kalau saudara baca misalnya, keinginan daging ya, selalu berlawanan dengan keinginan roh. Maka waktu manusia itu dipimpin oleh roh, dia pasti selalu bermusuhan, dimusuhi oleh orang yang tidak mau dengan hidup dalam roh.
saudara. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, coba baca Roma deh. Roma 8 lebih tepat. Roma 8 atau Roma 6, coba lihat. Itu keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Ya. Jadi bayangkan kalau saudara datang ini ibadah. Roh Kudus hadir di sini. Saudara seharusnya mendengarkan suara Roh Kudus. Firman itu adalah suara roh. Nah, kalau saudara cuma datang dan tidak mau ya diubahkan cara pikirmu, ya sampai kau mati berlawanan dengan keinginan Allah. Nah, waktu berlawanan dengan keinginan Allah, kita sahabat dunia. Dan otomatis menjadi musuhnya Allah. Sahabat dunia, saya mesti tulis begini. Supaya yang Balia tahu. Musuh Allah ya. Yakobus 4 ayat 4. Keinginan daging permusuhan terhadap Allah. Saya selalu langsung saja. Perseteruan itu permusuhan. Keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Nah, bayangkan waktu saudara berpikiran selalu cuma dikuasai oleh daging. Ya, saudara mau dengar kita khotbah? Ya pasti saudara tidak mau. Pasti kau menghujat langsung di hatimu. Toh? Nanti pulang dia baking status di FB. Dan saudara lihat, semua status yang menentang Allah. Lebih baik kalau saudara menemukan kata-kata yang orang bilang bagus. Nah sudah, itu viral. Dibanding firman Allah mana ada orang suka. So bilang Akang, sedangkan orang yang mengajar firman Tuhan, ini mau firman Tuhan, saudara yang tidak salah dengar. Ya, justru saudara, ini anak-anak kalau lebih sekolah Alkitab itu perlu apa? Ekstra sungguh-sungguh. Iyo, tanya pak anak-anak. Justru di sana itu tanpa bermain. Itu tanpa baku sedu. Ya. Jadi memang lain kali keluar dari sekolah Alkitab bukan jadi lebih sungguh-sungguh. Jadi nyandak hormat Tuhan. Nyandak hormat pelayanan. Tahu dia melayani. Oh sudah. So dilatih berkhotbah. Dilatih melayani. Tapi soal menghormati Tuhan ya enggak ada. Enggak ada yang suka. Ini justru yang ngeri. Ya. Lebih soi yang sekolahnya sebentar saja. Nyanda ada latihan. Siang. Sekolah mau melayani kok cuma 3 bulan. Mau jadi apa? Sedang 9 bulan. Aduh saudara ya. Orang dulu satu angkatan itu satu kelas 9 bulan. Dulu waktu saya sekolah. Tidak boleh melanjutkan ke kelas 2. Kalau nyanda lewat praktek. Tuh. Kalau gembala menyatakan dia gagal praktek. Nggak bisa masuk kelas 2 biar dia mau banting di situ. Biar mau bayar. Nggak bisa itu sekolah. Waktu kami dulu nggak ada. Malah saudara setelah angkatan saya. Beberapa angkatan setelahnya. Ya, kemudian ditetapkan nyanda dapat ijazah. Ya. Jadi kelas 1 kalau orang dulu dapat. Langsung peklar itu dan langsung dapat sertifikat kelas 1. Ya. Nanti setelah selesai praktek
baru masuk kelas 2 baru dapat. Ya, setelah itu dorang bikin ketetapan baru, tidak dapat sertifikat. Ya, sampai lulus praktek. Praktek minimal 8 bulan. Teori 9 bulan, ya. Praktek minimal 8 bulan, ya. Nah, biasanya maksimal 15 bulan. Itu sekolah. Nah, kok Mbak apa di tempat praktek? Sana cuci piring, bapel. Iya, dan banyak orang yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan tempat praktek. Bukan ini kok maksud orang udah belajar di sekolah. Ada belajar Alkitab, masalah suruh cuci piring. Itu, ya. Makanya dulu sekali lagi, ya, saya kok tiba-tiba dapat ingat soalnya. Sementara saya cuci piring, waktu itu di tempat praktek saya itu dulu itu, ya, itu ibu gembala paling tidak suka lihat ada gelas kotor, piring kotor, ya. Kalau dia ada parikilia ya boleh. Mar kalau ada ibadah, kalau maksudnya mau ibadah. Jadi bayangkan saudara, sebelum ibadah dimulai, lain kali terus baca cek di dapur, ada enggak piring kotor. Jangan sementara ibadah, enggak begitu juga, ya. Maksudnya sebelum ibadah, ini bayangkan ini pakai tangan panjang putih. Ya masih ingat saudara itu tangan panjang gulung, dari kan cuci piring. Cuci piring, cuci gelas, biasanya cuci gelas karena orang minum tuh di pastori. Nah, saya sementara cuci gelas, kok ada itu Ci yang kaya raya, paling kaya di gereja. Tuh, dia berdiri di muka Pak kita sementara cuci piring, dia bilang, aduh Ron, ya kita loh udah bilang ke gembala, ya, supaya cari pembantu, supaya pengerja itu jangan cuci piring lagi. Kita berani bayar, ya. Jemaat sudah bersatu, ya, untuk bayar pembantu supaya pengerja-pengerja tidak ada lagi yang cuci piring, masak-masak di dapur. Lalu saudara mungkin dia tidak pernah sangka. Sementara cuci piring kok kita agak dia di muka begini, agak miring begini tuh. Di sini kita cuci piring. Kita bilang, Ci, di sekolah Alkitab ini bukan pekerjaan pembantu, Ci. Ini pekerjaannya pengerja. Ya, ini pelayanan. Tak ingat saudara, DP muka memang iko lain. Karena waktu itu saya betul-betul saudara, selama itu taruh di hati kita tidak berharap karena kasih doa ipa kita. Boleh orang lain hormat bang anak, komar kita enggak. Jadi benar-benar saya tidak bisa dipengaruhi. Iya, sampai selesai praktek ini sungguhan saudara. Sungguhan, ya. Habis dia tetap ada di situ sampai dia lihat kita kelar cuci piring. Dia dengar kita bercerita, ya, itu. Lalu selesai itu saya dikirimi pemberian banyak. Saya masih ingat saudara, dia kasih jam mahal dengan kotaknya. Jadi ini bukan baku sedu. Pasti mungkin maksudnya untuk mempengaruhi saya. Ya, dengan baju. Ini orang kaya baju soalnya. Memang bagus. Kita pakai ketuk. Ya. Tapi kalau untuk suruh iko nganape mau, enggak ada. Enggak ada. Itu kita baru sekolah Alkitab, saudara. Belum melayani seperti ini. Iya. Ini enggak bagus itu. Karena saya ingat sekali di sekolah Alkitab juga kami ada, memang nyandak banyak, nyandak semua guru bilang begitu. Tapi ada satu guru, dia bilang, bapak, soal itu. Itu om bilang, ya, kalau kalian di tempat praktek, ya, semua yang dilakukan oleh gembala, yang diperintah oleh gembala, coba taruh di hatimu, dia itu pemimpinmu. Tuh. Kalau dia salah nanti dia urusan dengan Tuhan. Ya, tapi seharusnya kamu tunduk. Tuh. Kenapa? Karena ngana malawang, tuh, pengerja itu salah atau benar tetap salah. Itu diajar di sekolah Alkitab. Ya, dengar baik-baik. Karena namanya pengerja, dia salah atau benar sama dengan salah. Jadi ndak usah baku ambe, ndak usah protes, ya.
Saya ingat sekali saudara itu betul-betul masuk. Dia bilang, kecuali kalau sampai ibadahmu terganggu. Misalnya ada sementara ibadah dia suruh nggak mau masak. Nah, justru malah kali itu Om itu dia bilang, kalau kamu di tempat praktek seperti itu keluar dari situ. Ya. Lalu saya dengar cerita ya, ada teman kami yang kelas 2. Dia bercerita sementara berkhotbah dia sambung dengan kesaksiannya. Dia bilang dia praktek, entah dia praktek di mana tahu, tapi pokoknya itu gembala ada piara bokek. Nin tahu itu di mana. Dia bilang, "Kong nin tahu le kalau ke apa, jadi rupanya ini karena DP bokek tantu so besar kali atau apa, kandangnya lain kali tidak cukup kuat DP pintu. Itu bokek jaka keluar dari pintu masuk di gereja sementara ibadah. Kong, masa gembala yang mau usir itu bokek, mau pengerjaan no? Ya. Oh, pengerja itu mengamu. Tuh, hah? So pakai dasi? Hah? Pakai baju putih? Masa mau usir tuh bokek keluar? Ya. Kalau usir boto-boto, semua boleh. Tuh nanti suruh pamili. Ya. Nah, kalau usir bokok, siapa mau? Tuh, tahu enggak saudara? Sejarah mencatat menurut si Brur itu, dia bilang, saya tidak pernah tahu. Ya, waktu itu saya tidak melayani, memang saya duduk di antara jemaat. Jadi waktu itu bokek masuk, ya enggak ada jemaat yang mau bilang. Dia bilang kita berdiri, ya. Semua yang kita pedasi-dasi semua tuh, bakal lain yang di bokek ini yang mau keluar, bokek katu masuk gereja. Tuh, daripada orang ini mau, bokeknya tuh masuk. Kong dia usir saudara tuh, dia bawa di kandang, ya kan cukup waktu. Makan waktu maksudnya tuh, dia bawa di kandang tuh, dia perbaiki DP pintu supaya tuh bokek jangan masuk ulang. Tuh, dia habis itu masa dia mau masuk langsung, mesti mandi ulang. Tuh, mandi ulang, baganti so kelar tuh ibadah. Jadi dia tunggu di dalam, tunggu keputusan gembala. Kong dia kaget karena gembala cari. Kelar ibadah gembala cari dia di pastori. Kong dia kaget, dia kira mau dapat marah. Karena kan so nyanda ikut ibadah, so nyanda sempat. Dia kaget karena gembala waktu cari panggil DP nama. Kong dia keluar dari kamar. Dia kaget karena itu om gembala peluk pada dia. Hah? Ih, kenapa kita disayang? Tuh om gembala kata peluk, kong sapu di kepala. Selamat nak. Hah? Baru ngana tuh untung. Hah? Selama ini tuh pengerja di sini langsung angkat koper pulang. Nyanda ada yang mau usir tuh bokeh dong, kasih biar nanti om yang usir ya. Baru ngana ini untung. Dia bilang, jadi kita ikut ciri air mata. Oh Tuhan bayangkan ya, tantangan pertama ternyata menyelamatkan bokeh. Tuh. Sebelum menyelamatkan jiwa-jiwa, dia menyelamatkan bokek dulu, saudara. Nah, ini itu bayangkan, saudara. Itu pelajaran. Tuh, pelajaran di dalam praktek. Susah. Orang selalu berpikir kalau pelajaran itu teori. Padahal pelajaran yang paling masuk waktu pelajaran kau lakukan dalam praktek. Nah, firman Tuhan begitu. Ya, kalau saudara cuma mati-mati di pelajaran, kau tidak pernah bisa menjadi sahabat Allah. Nah, bayangkan, so model begitu saudara. Jadi sekali lagi 9 bulan, 9 bulan di teori, 8 bulan di tanpa praktek, baru boleh masuk kelas 2. Masuk kelas 2, nah itu. Baru nanti dapat ijazah. Ijazah, kong ada gelar apa? DP gelar SDR, saudara. Itu. So pendidikan seperti itu kok nyanda ada gelar. So itu orang lelah. Mau ikut sekolah model begitu.
Orang berlomba-lomba cari yang ada gelarnya. Tuh. Sekali lagi saudara, ini kita ingin tahu kok bisa bicara seperti ini. Jadi saya bingung, kalau ada yang bisa jadi gembala cuma 3 bulan. Sekolah, aku yang tidak pernah sekolah Alkitab, tiba-tiba sekolah calon gembala kong 3 bulan. Aduh, ini ngeri di atas ngeri. Tuh. Sedangkan yang model begitu ternyata kalah dalam pelayanan. Bagaimana yang tidak pernah diuji, dikuliahkan mentalnya, karakternya tidak bisa dibentuk, belum dibentuk enak aja. Saya praktek pertama ditempatkan di gereja yang tidak ada gereja. Itu pastori. Pastorinya jelek lagi. Oh. DP lantai. Cor kasar. Oh enggak. Di plester. Di plester DP lantai plester. Bukan floor, ma plester. Itu ya, tempat praktek saya pertama. Kong nyanda ada keran, bapompa. Saya belum pernah bapompa. Jadi kali itu tuh belajar bapompa udah sampai baspir. Oh, saya kemudian berpikir, jadi olahraga ini nih. Tuh. Hari pertama waktu datang situ, DP pompa rusak. Jadi sobat pompa rusak lagi. Tuh. Jadi 2 minggu pertama kita bapompa apa orang per rumah. Coba. Mantan sekretaris di kantor, kok sekarang kita bapompa. Mau cari di mana? Kompi pompa apa orang per rumah? Orang yang saya tidak kenal, tetangga, belum aku kenal, so suruh kita pi bapompa di situ. Dan satu-satunya jalan, pi ambil PDP dapur, mesti lewat di ruang tamu. No, dorang pi ruang tamu pakai tegel. Jadi kita kelar bapompa, bolak-balik di situ kan sobat PC. Lalu bagaimana? Kita balik kong bapel pak orang per rumah, orang yang kita tidak kenal. Ini praktek pertama. Dan sekali lagi, setan tidak bisa bikin kalah kita dengan hal itu. Waduh, saudara, ini kalau mau ingat lagi, ya, ini cara Tuhan membuat saya dibentuk. Saya mesti angkat tangan bilang terima kasih Tuhan. Tuhan paling tahu tanpa yang paling tepat untuk kita. Jadi saya benar-benar bingung saudara ya. Dengan orang-orang yang tiba-tiba jadi. Nah itu tuh orang begitu tuh biasanya kalah. Sedangkan yang dibentuk seperti ini saja kemudian bisa kalah. Kalau kemudian tidak mau akhirnya tidak rela untuk diuji, kalah. Kok apalagi itu cuma asal-asal. Kok engkau jadi cuma gara-gara dia anak gembala. Aduh, nih tahu ini dia kok bisa sampai sini nih bicara ini. Ini kalau saya bicara tentang pelayanan. Nah saudara, mengikuti Tuhan. Kalau saudara cuma dengar khotbah, ini teori. Bersedialah untuk praktekkan apa yang kau dengar. Sehingga sampai khotbah yang mungkin, ini khotbah paling viral, ini paling keren dengan apa? Lihat. Ya. Kalau itu ternyata tidak mampu mengubah karaktermu. Apalagi memang itu khotbah, pokoknya cuma datang untuk sapu-sapu angko pe kepala. Kasihan. Toh, ingat musuh kita itu setan. Musuh kita diri sendiri.
Lebih soalnya kalau diri sendiri ini so dikuasai setan. Kong kekuatan dari mana bisa mengalahkan itu? Tak ada. Kalau orang pediri lebih suka dengan dunia, ini dengan mudah setan kalahkan kamu. Toh? Kalau orang pediri, orang pehati, menyukai firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, setan kesulitan untuk mengalahkan orang seperti ini. Tapi kalau kau cuma masuk-masuk gereja dan saudara lebih dengar, tuh setan tidak bisa di telinga, sementara ibadah, setan kan tidak berhenti kerja. Toh? Dia justru ini orang sungguh-sungguh. Ini orang so bilang akang dia yang tidak usah masuk gereja. Toh, tadi tante Nini sampai semua kalah saudara. Karena so sakit. Ya. Tadi saya telepon. Dan ini tuh hari lebih parah dari ini. Tadi atau tempo apa tadi? Tadi. Oh tadi malam. Ini baru keluar rumah sakit. Tuh, ini mau di rumah sakit. Maunya pulang. Oh, jam 3 pagi dah pulang. Tuh, tidak terlalu pagi tuh. Masih hampir siang. Saudara tuh. Saudara ini. Tuh. Ini tidak bagus edu. Kalau tuh hari aja. Lebih parah dari ini tante ini. Kandati mau bajalang. Tuh. Mari. Kalahkan dirimu. Tuh. Setan susah bikin kalah pada orang kalau orang so bikin kalah orang pediri. So setan mau bikin kalah orang pe apa le? Waktu diri kita sudah kalahkan. Nah ini tidak bisa. Orang mengalahkan diri sendiri ini sama dengan menyangkal diri. Tuh mengalahkan diri sendiri. Menyangkal diri. Memikul salib. Tuh. Orang jadi murid. Saya bilang akang sedangkan Yesus ada dengan para murid saudara. Dorang kalah. Tuh. So sekian waktu orang baru bahas hari Jumat. Sekian waktu. Sekian lama. Yesus bilang, Filipus. So sekian lama aku denganmu. Dan kau ternyata tidak mengenal aku. Yohanes 14. Itu sekali lagi, dorang baku mengada dengan Yesus. Orang ini, saudara. Kalau saudaranya nak mau bikin kalah, saudara pediri. Saudara pe keinginan, mau tidur, mau bermalas-malasan. Saya penuh dengan alasan sebenarnya. Untuk tidak usah bangun. Nanti jo bangun kalau semua ibadah. Iya. Itu tadi waktu kita bangun pertama itu sampai sudah perasa mandi jo. Iya sudah tuh tadi saya sampai padahal kelamarin ya. Orang mau apa kota itu dia? Ya. Tadi baru keluar kamar mandi kelamarin ini ya. Keluar kamar mandi sudah 2 kali sto balik di meja. Kita pikirkan, kapas orang muntah. Terpaksa kita langsung, itu kan semua batal ini. Langsung. Tapi pikir, Tuhan lebih baik kita tidur. Itu kemarin saudara. Jadi itu tadi waktu saya kagak bangun tadi itu jam berapa itu? Tadi ini tahu tadi 1:30 kali. Waktu saya bangun, langsung ada di pikiran mandi jo. Tadi saya berpikir jangan sampai kau menghabis ini kau kita rasa muntah. Jadi saya tidak buat gerakan lebih, kita duduk, kau dengar baca Alkitab kote. Tadi waktu saya bangun sementara so di kitab Tawarikh tadi. Satu Tawarikh pas tadi waktu buka mata 1 Tawarikh 1. Ayat 1. Bayangkan nih tepat. Jadi saya langsung duduk saudara. So nyandak ngapa-ngapain. Toh. Karena tadi langsung datang deh. Habis berpikir mau mandi. Terpikir lagi. Tadi malam ngana hampir muntah. Oh iya sudah. Berarti kita duduk. Nyandak bagus edu saudara.
Tuh, sekali lagi ya. Saya punya 1001 alasan untuk nyanda usah baking yang susah-susah. Ya. Saudara, Tuhan tolong. Ya. Saya tadi ya habis baca itu Alkitab, saya mendengar khotbah dan kemudian berdiri dan angkat tangan. Tuhan, oh biasa saudara. Sesnya kata lain, oh I love you Lord. Oh tuh cinta Engkau Yesus. Ku cinta Engkau Yesus. Tolong aku memberi hati, memberi hidup. Memberi semuanya untuk-Mu. Saya ingat saya bilang, Tuhan 24 jam satu hari. Tolong aku untuk selalu sadar 24 jam itu milik-Mu. Karena aku milik-Mu. Jadi maksudnya 24 jam satu hari milik Tuhan. Apa saja yang Tuhan bilang. Itu maksudnya. Jadi Tuhan mau suruh apa saja. Karena aku milik Tuhan. Maka waktuku milik Tuhan. Semua Tuhan punya. Tolong aku Tuhan. Memberi sepenuhnya untuk-Mu. Hatiku, pikiranku, perhatianku. Tolong hamba-Mu melakukannya. 1 Korintus 10. Apa saja yang Tuhan kasih ingin orang lihat. 1 Korintus 10. Saudara coba lihat ayat 11. Nah, coba saudara lihat. Ya, 1 Korintus 10 ini kan tentang bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Ya, Paulus kemudian tulis lagi. Ya, lihat ya, saya baca saja, saudara perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka, umat Israel, ya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara lihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka umat pilihan Allah. Ya. Bayangkan Tuhan bangkitkan Musa. Coba Musa itu pengalaman 80 tahun. Nah, ya, bayangkan Tuhan ini. Tuh, satu, Musa waktu lahir dalam masa yang baru saja ada perintah dari Firaun. Semua bayi laki-laki orang Ibrani, kalau dia laki-laki yang lahir ya kasih tenggelam di Sungai Nil. Itu Musa lahir waktu itu. Persis Yesus lahir waktu ada perintah dari Herodes. Bunuh anak laki-laki di bawah 2 tahun. Sama dengan waktu Musa lahir. Musa lahir waktu itu Firaun berfirman. Firaun berfirman, bertihta. Ya. Bunuh, tenggelamkan semua bayi laki-laki orang Ibrani. Tuh, bayangkan saudara ya. Jadi Musa mulai dari DP lahir so susah. Tuhan mau bangkitkan Musa kemudian menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Keluar dari perbudakan itu ya. Satu, Musa itu lahir dalam keluarga budak dari orang Ibrani yang orang tuanya sedang diperbudak di Mesir. Jadi orang tuanya itu jelas saudara. Alkitab tulis tentang kelahiran Musa. Keluaran 3 ya. Keluaran 3 atau keluaran 1? Jadi bayangkan itu. Jadi Musa lahir
Itu zaman perbudakan di Mesir, ya. Lalu baru saja ada titah yang keras dari Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani. Keluaran 1. Kalau anak perempuan boleh hidup. Dorang pikir kalau perempuan tidak bisa bikin apa-apa, paling dorang mau masak. Mar kalau laki-laki nanti dia jadi pemberontak. Nanti dia kuat. Jadi kalau laki-laki bunuh. Itu perintah Firaun. Ya. Lalu Alkitab tulis orang tua Musa berani melawan pemerintah. Iya begitu. Alkitab jelas. Dorang tidak takut melawan perintah Firaun. Dorang sambunyi dompet anak Musa. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk nanti bangkit menjadi pembebas dari umatnya, keluar dari perbudakan ini. Kalau saudara lihat, ya, jadi untuk memimpin Israel, ya, Tuhan mempersiapkan Musa mulai dari dia lahir di situasi yang tidak mudah, ya. Dan kemudian ini cara Tuhan mempersiapkan Musa. Kemudian dia tertolong dari sungai jadi pangeran. Ya, diangkat anak oleh putri Firaun. Jadi pangeran di istana Firaun 40 tahun. Musa mau bergerak sebelum waktunya. Dia salah bergerak. Nah ini kalau belum waktunya, saudara salah bergerak. Hati-hati saudara. Bergeraklah sampai Tuhan suruh kau bergerak. Jangan cuma harusnya kita bagiin. Loh, Tuhan dah bilang atau nyanda? Kalau kau bergerak sebelum waktunya, kamu pasti salah. Jangan bilang, kita ini kan pangeran. Sekali lagi, Musa, loh, itu kan pertolongan Tuhan. Dia bukan mati, tapi malah jadi anak putri Firaun. Mula-mula bahkan dia nih tahu kalau dia anak dari budak. Setelah dia tahu kalau dia ternyata orang tuanya orang Israel, orang Ibrani, maka ada semangat patriotik bertumbuh di hatinya untuk membela bangsanya. Sekali lagi belum waktunya. Akhirnya Musa salah langkah, ya. Salah langkah, tapi itu juga seizin Tuhan berarti. Karena ini bagian dari persiapan untuk Musa. Dia salah langkah dan kemudian dari peristiwa itu dia mesti lari, melarikan diri. Angkat saudara. Pangeran Firaun kemudian jadi penggembala di tanah Midian. Yang biasanya dia tukang perintah orang. Sekarang dia jadi tukang jaga kambing. Tukang jaga domba. Nah itu, ya. Waktu dia dibayangkan, di padang Midian, ya, itu jadi jadi menggembalakan kambing domba mertuanya. Ini pangeran Mesir. Waktu itu ini kerajaan Mesir, saudara pikira itu ditakuti waktu itu, dihormati orang mereka. Waktu itu dianggap sangat luar biasa. Ya. Jadi waktu itu Mesir itu negara adik kuasa kalau sekarang. Ya. Bayangkan Musa pangeran di situ. Ternyata waktu dia menikah, ya, dia bukan jadi tuan dari mertuanya. Kita betul angkup anak mantu, mari kita ini pangeran. Ya Anda tuh lihat.
Jadi gembala kambing domba Yitro. Mertuanya imam di Midian. No. Kok nyandak terlalu lama. Ya, di Mesir sampai dia lari di Midian 40 tahun di Mesir. Jadi 40 tahun di Mesir. Kemudian 40 tahun di Midian. Jadi 80 tahun. Waktu dia seumur 80, bayangkan. Orang lain kan sudah jadi gembala di Midian. Tuhan, nyanda usah terlalu lama. Dia bagaimanapun ya pangeran dia di Mesir. Kan so cukup pendidikannya tuh lain belum belajar baca. Musa so jago. Pangeran kok mang. Pangeran di Mesir ini. Ya. Mesir dari dulu ada tulisannya saudara. Saudara lihat itu segala piramid dengan apa di Mesir itu. So ada huruf-huruf. Jadi tuh lain yang tidak kenal huruf. Musa so terlatih. Pandai dia. Ternyata 40 tahun belajar di Mesir. Kalau cuma bilang tak hapus 40 tahun jadi gembala di Midian. Nyanda ada buku, nyanda ada apa, nyanda ada semua, ada juga tongkat, kong for usir-usir, jaga-jaga tuh kambing domba. Aduh. Masa praktek yang tidak mudah. Untuk membuat Musa siap menjadi hamba Tuhan. 80 tahun. Umur 80 baru Musa diutus pergi. Ini kalau mau cerita yang lengkap. Ya, bayangkan. So umur 80 Tuhan mau suruh Musa masih takut. Sudah baca ya. So 80 tahun ya harusnya kita ini so makan apa banyak asam garam begitu kan orang peistilah. Semua kita so alami. Waktu Tuhan mau suruh dia bilang suruh jo orang lain Tuhan. Kita ini tahu bicara. Tuhan sampai bilang apa? Tuhan marah. Siapa yang backing angko pelida? Bayangkan, ini kalau Tuhan keputusan jangan sampai orang Malawang. Ini kalau kita bicara anak-anak ini. Mama kita kok introvert. Bodoh amat yang introvert kayak ekstrovert kayak atau apa saudara. Tuhan memilihmu. Dia meletak. Berani saudara. Kalau Tuhan yang bayangkan. Tuhan kan waktu berfirman. Waktu dia kasih itu amanat agung. Dia tidak bilang kepada para ekstrovert pergi. Dia bilang kalau kamu adalah murid pergi. Jadikan yang lain murid. Kita kuat introvert. Bayangkan saudara. Tuhan dah bilang engkau murid. Tuh, murid tidak ada tuh introvert, ekstrovert, bodoh. Apa kayak engkau. Tuh, saya bilang engkau murid. Kita kok nintok bicara. Nah itu Musa bahkan cuma bukan, orang sekarang kalau bilang nintok bicara itu maksudnya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa susun kalimat dengan baik, begitu atau apa. Ya. Kalau Musa itu gagap, sudah tahu gagap. Gagap itu kita. Nah, itu tuh gagap. Musa, kita mau suruh apa? Suruh jo orang lain, kita jangan udah bicara. Tuhan langsung bilang, siapa dah begeng anggo pelida. Itu saudara. So itu waktu Yesus memberi perintah sekali lagi dia nggak bilang siapa yang apa itu tadi itu yang paling terkenal introvert deh extrovert Tuhan nggak pakai itu dia. So itu berdoa, sungguh-sungguh jadilah murid. Kalau saudara mau tanya ini sekarang kan saya pengkhotbah dan dapat lihat berani sekali. Saudara dulu waktu kuliah bayangkan dulu itu udah kuliah di keguruan itu. Ya, itu karena baku iko dan tamang. Ya, kalau mau ikut ini pemodel, so kita tuh ninto bicara. Panako saudara, panako betul. Ya, dulu saya ingat di kelas kalau orang diskusi,
Kita ada pendapat, tapi saya tidak bisa bicara. Jadi kita tulis. Kong suruh baca Pak tuh ketua kelompok. Baca. Kenapa ya? Bilang begini. Kong ada encik satu saudara. Dia rupanya saudara kira. Waktu dia lihat kita tulis. Dia bilang, Rona baca sendiri. Hah? Tuhan bayangkan dia tidak dapat lihat. Orang lain kan, loh ini kita bukan juru bicara. Saudara, enggak. Baca sendiri, baca. Nah itu panako saudara, betul-betul panako. Ya. Di kelas sebenarnya paling takut kita tampil itu paling takut. Ya. Kong pi kuliah di sebenarnya tidak ada guna tuh kuliah itu saudara waktu itu. Ya, karena kan sebenarnya DP dampaknya tidak ada. Sebenarnya, toh. Dan Tuhan tahu sekali bagaimana membuat anak ini yang panako ini kemudian jadi berani. Gitu saudara ya. Dulu pertama kali, kita mau bicara orang sebelah saudara. Dulu satu, panako bicara. Kedua, dengan orang yang lebih saya tanya kenal berhenti bicara dengan anak. Kalau dia baca cerita lebih dulu nggak boleh kita baca cerita. Mar kalau kita mau pancing cerita dulu nama bukan kita dari orang. Iyo. Sampai kemudian saya sendiri disadarkan. Aku harus menjadi murid yang benar kepada Yesus. Apa murid yang benar? Berani memuridkan yang lain. Nah gitu. Akhirnya mau di pesawat, di oto, di toko, di warung, di mana saja, di salon. Iya saudara ya. Nggak ada tuh yang saya pernah cerita ke saudara. Ya. Dia ya, pertama cuma mau cuci. Lama-lama karena terpikir, boleh kita diajak baca cerita? Dia bilang, atau kerimbat jo ibu. Oh iya, kerimbat jo. Bayangkan saudara. Jadi kan dia langsung sanang. Tuh, bayangkan pertama cuma mau cuci rambut, ini saya suruh kerimbat karena terpikir, ini ternyata bisa diajak bicara. Ya. Dan betul saudara. Bukan cuma sampai di situ. DP terakhir dia sementara kerimbat, kong dia bilang begini. Ibu kok baru bacet Kang. Saya bilang kayak apa? So luntur ibu. Soalnya kalau baru bacet nih boleh kerimbat. Dia bilang. Jadi dia bilang, jadi bagusnya apa dong? Iyo so salah tadi harusnya kau tuh datanya apa ibu tuh kalau apa. Saya bilang oke, stop jodang angko. Kong maksudnya stop apa? Iyo stop jodul itu dia nanti semua cuci. Jadi stop ya, iya stop jo sini. Jadi sudah duduk di muka Pak kita, konten dua semua cerita. Karena kan tadi ada suruh kerimbat, sebenarnya bukan for kerimbat. Ini mau panggil dia baca cerita. Apa saya batal bayar? Bayar. Mau cuci rambut dan kerimbat kan mahal kerimbat. Tapi saya maksudnya bukan untuk itu. Saudara mengerti enggak ini kita bermaksud? Kalau untuk Tuhan saudara apa saja saudara berani backing. DP terakhir sebelum kita pulang, banyak orang di situ. Banyak orang itu salon besar soalnya. Ya. Boleh enggak? Karena orang sudah baca cerita, ibu mau doakan. Aduh, iyo ibu boleh. Di mana bu? Sini Jo. Mau pilih di mana? Semua ada penuh orang. Ini Jo. Tutup jong dari mata. Aduh, saya enggak tahu ini mau bilang apa. Ya. Kalau baca cerita dengan anak-anak bilang, tante dulu bilang mama kok ekstrovert, enggak ada, mama enggak pernah tahu ekstrovert ke introvert ke apa. Tuh, mama mencintai Tuhan. Sampai soalnya enggak peduli saudara. Soalnya enggak peduli orang mau bilang kita apa, doang terserah jangan mau bilang apa. Tuh. Sementara itu kan di Manado, masa kita bawa kemari pada dia? Tidak menguntungkan saya. Ada bayar. Karena kan bukan DP salon. Mesti bayar. Kalau tidak salah ada kasih tiple pada dia. Ya saudara. Coba taruh ini di dalam hati. Ya. Kamu mau menjadi mengikuti Yesus? Jangan bapak diam. Jangan bapak diam saudara. Ya. Ini sus ini. Ya. Ini jatah sorong soalnya. Ya. Saudara coba ya.
Jadi taruh ini di hati. Persiapan. Orang dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Musuh kita sebenarnya tidak mudah. Setan. Setan melawan pas apa? Melawan pas Yesus. Saudara konteks apa? Sekali lagi nak bikin takut. Memang ini apa boleh buat? Memang terang musuh pas setan. Sekali lagi, setan bermaksud hendak mengalahkan Yesus. Yesus dia mau bikin kalah. Kong angko dang siapa? Hah? Nggak usah kerja sama dengan Tuhan. Nggak usah dengar firman Tuhan. Kau mau bikin kalah bagaimana tuh setan? Ingat saudara, Yesus satu anak Allah turun dari sorga. Ya, lalu puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Kalau tuh orang puasa di dalam kamar. Tuh. Duduk di tanpa empuk. Yesus puasa di padang gurun. Oh Tuhan, tentu udah duduk di mana? Ya, mau tidur bagaimana? Nggak ada air pasti. Kira-kira dang ini kalau orang bayang-bayang, oh Tuhan, bagaimana jadi pemodel? Tuh, padang gurun. Dulu saudara orang kalau mau puasa panjang, orang cari ini, ya dulu begitu saudara. Kalau mau puasa panjang cari tanpa dingin. Supaya dang paling tidaknya tidak terlalu DP tantangan dang terlalu bagaimana rupa kalau ada di tempat panas. No bayangkan Yesus bukan di dalam rumah, di padang gurun. Baru DP namanya padang gurun, saya cuma dengar langsung pusing. Kong Yesus 40 hari 40 malam. Belum Riki buka, setan so datang coba. Kalau saudara, lu setan so takut pak kita. Bagaimana engkau puasa setengah hari? Ya siang. Pokoknya enggak betul. Jadi sekali lagi, bukan ada bikin takut pada orang. Supaya saudara tahu ya, bersekutu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itu harus. Kenapa engkau kalah? Ya itu makanya tuh. Yang kau biarkan dikonsumsi tuh oleh hati pikiranmu semuanya tanpa kau sadar. Dia so baking orang pikiran tuh terpolusi. Sesuatu yang so terpolusi akan lebih mudah sakit. Begitu tuh kalau orang belajar kesehatan. Tuh, coba lihat ya. Nah, negeri udara yang terpolusi akan membuat lebih mudah terkena penyakit, orang bilang. Toh, no kalau orang lagi kasih biar orang pikiran terpolusi dengan dunia ini. Kok orang bikin kalah bagaimana tuh engkau pedaging? Mau bikin kalah bagaimana tuh setan? Coba 1 Petrus kan dek, mana itu? Kalahkan dia dengan iman yang teguh. Kalahkan dia dengan imanmu. Nah, coba lihat dulu. Ini bikin kalah apa setan? Tuh. Saudara mau melayani bagaimana? Saudara mau jadi murid yang benar seperti apa? Bikin kalah diri sendiri? Bikin kalah setan? Nah, bagaimana dia bercerita? Lihat 1 Petrus 5 ayat 9. Tuh. Dari ayat 8. Ayat 8 supaya tahu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Siapa orang pelawan? Si iblis. Jangan suamimu jadi lawanmu. Istri jadi lawanmu. Orang tua, anak-anak biasanya begitu. Anak-anak DP lawan, DP orang tua, DP mama, DP papa, DP lawan. Jadi musuh. Gimana le? Lawanmu itu siapa? Si iblis. Si iblis itu berjalan keliling. Toh? Jadi iblis bekerja healing. Toh? Healing sambil keliling. Toh? Lalu dia mengaum-ngaum seperti singa. Toh?
Orang masuk gereja sekarang, kita mau healing. Nah ini iblis betamang ini. Ini boleh bikin kalah setan ini. Ya, ini iblis betamang. DP hobi healing. No? This iblis. No? Tiap kali mau bicara akang, dia malah yang mengaum. So itu kok mama. Mama ini kok orang dulu. Mama nih tahu tuh healing. Tuh orang mesti healing mama supaya tuh orang berpikir semakin open minded. Semakin terbuka. Nggak sama deh mama cuma dari kamar di dapur kong sudah. Mama tuh. Jadi dia lebih mengaum dari DP mama. Ibadah ngana. Mama ini dong. Bukan cuma itu mama tuh. Kerja cuma ibadah terus. Tuh. Hati-hati saudara. Kalau saudara sama dengan begitu, ya lebih suka dia healing. Tuh. Cepat Joses. Orang semua healing ini. Tuh, pelambal ini khotbah ini. Tuh, saudara itu mengaum-ngaum baik-baik. Yang saudara harus jadi sama dengan setan. Tuh, orang lain kalau dengar firman Tuhan tuh hati, yes Tuhan. Gitu kok. Jangan yes for orang lain. Yes untuk hal yang lain. Bilang Pak Tuhan tuh ya. Ya Tuhan. Kalau itu Tuhan mau. Oh Tuhan. Aku berkata ya Tuhan. Nah gitu karena ini tuh setan pekerja mengaum-ngaum. Dia cari itu orang yang dia boleh telang. Siapa tuh orang yang dia boleh telang? Dia kan dapat tahu. Bilang kata dia sudah masuk gereja. Bilang kata so lahir baru. Mana lahir baru apa? Dia pekerja. Dia tetap saja rupa dulu. Tuh semua tuh pendeta dah bilang. Tuh Tuhan dah bilang apa? Dia lawan semua. Itu dengan mudah saudara. Saudara ini dikalahkan. Kau tidak bisa melawan setan. Kenapa? Karena kau justru tetap menjadi sahabat setan soalnya. Nah karena saudara jadi, jangan saudara ya, orang itu. Nah karena orang itu tidak mau melawan setan, saudara dengar baik-baik. Waktu saudara tidak mau melawan suara setan, kau tidak mau melawan suara dunia di dalam dirimu, saudara akan melawan firman Tuhan. Percaya? Itu pasti. Ini setan bekerja. Ini setan bicara. Kau enggak bisa tunduk kepada firman Tuhan, enggak bisa pasti. Ya. Saudara kan merasa semua lalu firman Tuhan itu, aduh, ini bikin pusing. Tuh. Selalu ini melawan kebiasaanku, melawan kesenanganku. Coba saudara, belajar untuk taruh di hati. Jadikan dia kesenanganmu. Jadikan firman-Nya kesenanganmu. Tunggu. Nah ini toh, lihat. Siapa yang bisa bikin kalah? Itu setan. Iman yang teguh. Nah iman ini hasil dari firman. Toh, Roma 10 ayat 17 toh. Bayangkan kalau saudara mau bikin kalah tuh setan, saudaranya enggak suka firman. Berarti setan cuma ada baku sedu dengan angko. Kau tidak pernah bisa mengalahkan setan. Kalau tanpa iman. Sementara iman itu hasil dari firman. Ya tidak mungkin orang yang tidak menyukai firman, tidak menghidupi firman dapat mengalahkan setan. Kalau dia kira dia sudah bikin kalah itu setan, dia kira. Tapi setan tidak pernah bisa dikalahkan. Karena setan cuma dikalahkan oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang teguh. Nah kalau iman yang teguh berarti firman yang ada pada dia banyak. Firman yang dia hidupi banyak. So itu dia teguh. Kalau tanpa firman, kau tidak punya iman. Kau tidak bikin kalah setan bagaimana? Tidak mungkin. Tidak ada setan yang bisa kau kalahkan. Gitu saudara. Jangan mau ditipu setan.
Nah, berarti kan salah satu pekerjaan setan, dia membuat orang yang dia pikir bisa mengalahkan dia. Oh, setan backing. Sudah. Dia so angka bendera putih. Sudah kalah kita. Kon dia bahasa epi begini, kon dia masuk ulang. Angko usir setan misalnya Pak Feita. Iya, napa dia? So nyanda ada tuh setan, tuh setan so masuk Pak Angko. Kenapa bisa seperti itu? Karena kau tidak punya iman. Kenapa nyanda punya iman? Kau tidak pernah hidupi firman Tuhan. Belum lagi firman Tuhan kau tidak sukai. Kau iman dari mana? Nyanda ada setan yang bisa kau kalahkan. Nah ada. Mau mengalahkan diri sendiri itu tidak mungkin. Akhirnya sudah ada di dosa satu ke dosa satu sampai berbukit-bukit itu dosa. Dan kau terus saja merasa setan kita sudah bikin kalah. Sudah semua menyanyi lebih dari pemenang. Padahal apa semua? Aduh bayangkan saudara. Semua tuh Tuhan. Ini orang-orang ini tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Belum lagi kalau firman Tuhan yang dia dengar tidak tepat seperti yang Tuhan maksudkan. Kok iman dari mana yang bisa bertumbuh di situ? Nah kalau iman tidak bisa bertumbuh di hidupnya, kok setan mana tidak sekali? Setan mana? Aduh kasihan. Akhirnya itu yang terjadi. Berpikir bahwa setan sudah dikalahkan, padahal ada di situ. Tahu dari mana saudara lihat sudah hidupmu? Akhirnya dosa yang paling kecil saja kau tidak bisa kalahkan. Pokoknya cukup, yang pentingnya ada orang tahu. Nah sudah. Coba saudara. Kenapa? Ini ngeri sebenarnya. Dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Nanti juga kalau sudah di surga. Tuhan kok belum di surga ini pendeta? Jangan salah, masih di bumi jadi Tuhan di bumi. Saya bilang akan Yesus di padang gurun puasa 40 hari. Kok setan datang mencobai? Apa dari angko? Akhirnya saudara masuk gereja, setan pakai di gereja. Bukan Tuhan pakai, setan pakai. Akhirnya di ibadahnya ada betul, malah mempengaruhi yang lain. Untuknya tidak usah setia pada Tuhan, untuknya tidak usah hormat pada Tuhan. Nah itu kan kau sudah digunakan setan. Tidak bisa jadi contoh kepada yang lain. Itu coba saudara. Harusnya kan semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin kau menjadi kekasihnya, semakin kau akan tahu apa sebenarnya Tuhan perintah. Biar tidak dijelaskan secara terperinci di sini. Saudara tahu tempatmu di mana. Dalam situasi seperti ini seharusnya kita begini. Lupa tuh tadi yang saya bilang. Itu orang mencoba mempengaruhi saya. Tidak bisa. Habis dia kasih banyak hal, kemudian dia kasih begitu. Dan dia terkejut juga. Sampai hari terakhir saya di tempat praktik, saya masih ingat sekali saudara peristiwa itu. Ya. Karena itu hari terakhir, Ron nagi jodoh berjalan. Terus ada beberapa orang yang soklar itu praktek. Soklar itu orang bukan berhenti paksa, enggak. Memang soklar waktunya. Jadi orang boleh pulang. Jadi waktu pamitan dengan jemaat, nah ini orang ada kelompok orang-orang kaya, panggil orang berjalan. Ini ada beberapa orang, ya berjalan di luar, mau cari tanpa makan. Pertama kita bilang, cari durian dulu. Cari sampai di ujung-ujung mana saudara cari yang tidak ada sama-sama seperti di perkebunan memang mau cari yang tidak ada. Akhirnya sampai di kebun rambutan kayaknya di terakhir ya, karena cari-cari durian yang tidak ada. Kenapa? Ada rambutan yang berbuah. Orang pergi di situ dan masuk ke wah, itu tempat-tempat yang saya tidak pernah kunjungi sebelumnya. Ya, di situ ada restoran mewah. Kami masuk di situ dengan wah ini orang-orang kaya kami yang pakai. Masuk di situ kok terpaksa orang pesan makanan
persiapan lama sekali, dan kemudian si datang. Iya saudara, dia tetap memperiksa. Tadi dia pikirkan sebelum kita gigi, dia mencoba bicara akal. Oh saudara, saya benar-benar habis pikir. Saya masih ingat sekali dulu, waktu tunggu makanan mau siap, pun dia datang bercerita. Oke. Saya kasih kesempatan dia bicara. Habis itu dia berhenti bicara. Oke. Sekarang kita berwaktu. Saya masih ingat saudara. Saya bilang oke. Gembala dengan kekurangannya. Siapa yang melahirkan Cik? Orang tua rohanimu siapa? Kalau kamu menyebut dia orang tua rohanimu, sopan berdoa baru dia. Dengan kekurangan yang kamu cerita. Saudara, waktu itu saya ingat sekali. Sampai dia tak diam. Betul. Saya cuma habis pikir. Ya. Waktu saya bicara, saya pikir waktu itu dia pasti tidak menyangka kalau sampai hari terakhir. Kan harus ini dia tidak tahu kalau dia orang tinggal di Bastori. Dan dia terkejut sekali lagi. Karena waktu itu memang tidak bisa melawan. Karena yang dia cerita itu kenyataan. Jadi saya waktu itu mau bilang apa? Tapi saya tidak benarkan. Kan kita kan Bastori. Dia kan begini. Om dan tante begini. Kita kasih dia bicara. Oke. Gembalamu kan manusia. Tentu dia so bingung, so kasih doi, so kasih banyak pemberian. Toh DP terakhir so kasih makan ini. So tahu udah salah dulu kasih amplop waktu itu. Ya karena semua baku pisah. Dan dia terkejut karena sampai saat terakhir saya tidak benarkan sikapnya. Betul. Akhirnya kelompok itu keluar dari gereja. Dia pegawai banyak orang. Setengah dari gereja itu ikut dia. Kalau ada ini, itu ada hubungan. 6 bulan setelah saya keluar dari praktek, saya dengar berita ada orang so pimpin sebagian besar jemaat yang ikut belum bikin gereja baru, dan orang yang mempengaruhi mereka kemudian meninggal. Ini kalau cerita saudara, ini orang saudara waktu mau merusak pelayanan. Hati-hati saudara, kau melawan Tuhan. Ya. Jadi saya selama taruh di dalam hati, Tuhan, kita itu melayani sungguh-sungguh, Tuhan. Jadi sampai dengan orang yang bermaksud buruk, orang tak bisa. Mana tak bisa mengaruhi kita? Tak bisa. Nah, saya dapat kau dari mana? Waktu saudara menjadikan Tuhan itu kesenanganmu, firman Tuhan itu benar-benar menguasai. Siapa boleh bikin bodoh pada orang? Saya tak mau bikin bodoh. Saudara lihat, Tuhan akan bicara dan menolong orang untuk tahu kau sedang dalam jebakan. Hati-hati, kau sedang dijebak. Hati-hati, kamu masuk dalam perangkap. Jangan biarkan kalau masuk dalam perangkap. Bagaimanapun usaha setan untuk itu. Tapi sekali lagi, kalau saudara tidak memiliki iman yang teguh, kau tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh firman, iman dari mana yang bisa bertumbuh lalu membuat saudara kemudian dengan hikmat Tuhan kau tahu ini setan bekerja, kita boleh ngambil. Begitu saudara. Sekali lagi saya bilang ke saudara, ini kan masalahnya saya ada pengalaman belum jadi gembala. Masih lama sekali menjadi gembala. Masih dengan berbagai tantangan. Sekali lagi, setan sebenarnya bukan lawan yang mudah. Bukan musuh yang mudah dikalahkan. Ya. Hati-hati untuk merasa bahwa cuma setan Pak. Sekali lagi saya tidak bilang saudara dan saya mesti takut setannya, tapi supaya saudara sadar yang bisa mengalahkan setan imanmu. Nah iman itu muncul dari mana? Dari firman. Kalau saudara
dagingmu makin hari makin kuat, saudara akan makin hari makin melawan firman. Tanpa saudara sadar, saudara jelas hati, angkuh tidak bisa diatur, tidak bisa tunduk kepada firman Tuhan. Kok setan mana yang aku bikin kalah? Setan mana? Akhirnya semua khotbah tentang jangan bersahabat dengan dunia, saudara tidak dengar. Sampai Yohanes 2 ayat 17. Dan 16 coba deh. Cuma tolong baca sama tiga. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Ini orang yang terus saja melawan firman. Saudara yang tidak suka dengan khotbah ini, yang tidak suka karena ini firman Tuhan. Tuh, di sini di ayat ratusan kali dibaca dan dibahas sebenarnya. Ingat, apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, ini kalau saudara yang tidak pernah mau kasih keluar, kamu bikin kalah bagaimana ke setan? Ini dunia punya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Masa itu mata kamu tutup, bagaimana lagi? So bilang apa? Ini dunia punya. Siapa tuh penguasa dunia? Setan, iblis. Apa yang disampaikan itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang dia cobain ke Yesus waktu di padang gurun tuh. Nah, pas ada batu, ada puasa tuh, dia tinggal di batu jadi roti. Saya bilang ke saudara, Yesus bikin batu jadi roti, ya. Bikin setan jadi roti coklat boleh. Jadi binyolos nih, langsung jadi binyolos setan. Iya, apa pun yang boleh Yesus. Tapi waktu itu setan disuruh dia mau bikin. Kita mau tunggu nanti aku yang kasih makan ada. Waktu itu saudara, kelar setan mencobai apa? Malaikat turun dari surga dan melayani Yesus. Itu catatan Alkitab. Mana masih ada aja orang yang bilang kalau Yesus bukan Allah. Aku dibantu Allah. Waktu itu loh, selesai setan dikalahkan, jelas Alkitab tulis. Malaikat turun dan melayani Yesus. Tapi mesti ditunjukkan dulu. Saudara mau pelayanan surga? Saudara mau benar-benar bersahabat dengan surga? Kalahkan daging, kalahkan mata, kalahkan keangkuhan hidup. Jangan bawa-bawa ke harga diri. Kalau mau jadi apa? Mau menyangkal diri, jadi mungkin saya kasih yang stop deh saudara. Kalau mau jadi situ kok Tuhan sih ada harga diri ya, dari tarik. Mau jadi murid Yesus harga diri, hargai Tuhan, hargai firman-Nya. Tuh bukan bawa-bawa ke harga diri. Kalau kepada dunia ini tunjukkan Tuhan ada kuasa, begitu. Tapi kalau terhadap Tuhan tunduk dirimu, gitu. Jangan tahu balik saudara. Setelah aku menghadapi orang kaya, aku langsung tahu orang kaya itu dia. Kali lagi saya bilang tadi, itu tadi kita baru bekerja. Tidak bisa dituduhkan orang kaya. Saya ingat sekali ada di tempat praktik itu, hal pertama yang diingatkan oleh Bapak Gembala. Saya masih ingat waktu kita baru datang, duduk makan bersama dengan Gembala. Tahu nggak? Kita bikin, belum pernah kita dengar Pak Gem bilang begini, Rona baru datang toh. Rona mesti tahu peraturan di sini apa? Jangan mau diajak makan oleh orang kaya. Itu peraturan pertama. Bayangkan, orang itu
ada pergi makan itu sehari terakhir. Jadi sebelum pergi, nah itu baru kali itu kan. Dan mungkin itu orang-orang kaya itu pikir kenapa dia selingkuh. Pasti dia boleh terbang, orang kaget. Jadi waktu itu saya pegang kuat itu. Itu gembala yang bilang, Rona, ya, di sini peraturannya jangan mau diajak makan oleh orang kaya. Pernah kita dengar peraturan begini. Tapi waktu itu saya benar-benar, oh ya ini peraturan di sini. Oh iya, pasti nggak salah. Karena ternyata waktu itu adalah itu orang-orang kaya yang dianggap kaya waktu itu di situ. Itu orang-orang kaya situ suka sekali mengatur pelayanan. Pantas gembala peringatan pertama kepada pekerja, jangan mau. Dia tahu kalau sopan dimakan, lama-lama mana dia mengatur. Itu yang kan, itu masuk sekali. Jadi kita jangan pernah dimakan di luar. Biar lebih apa? Itu tuh hari terakhir. Karena semua baku pisah tuh, manjo makan mobil, manjo pikir. Manjo pikir lah. Mau berapa atur gara-gara kasih makanan. Iya saudara. Ya. Jadi ini selama saya terbangun dengan cara ini, prinsip ini, ya, dan saya bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan taruh di hati saya. Kan saudara sudah tahu dong, ini orang-orang baru ini. Kenapa kita baca kasar? Saudara baca dari kita, kenapa kita baca? Tapi terhadap kebenaran, memang harus kebenaran di atas semuanya. Harus. Dia paling tinggi dan seharusnya dalam tundukkan diri. Tunduk di bawah kebenaran itu. Karena kita tidak mungkin bisa mengalahkan setan. Tak mungkin. Ya, sekali lagi, setan menggoda Yesus makanan. Terus berbahas makan minum ila zaman ini. Keinginan mata apa? Dia bawa di atas gunung. Tunduk dia ini semua. No? Ini semua kemegahan dunia ini kita boleh kasih. Tunduk bagi kita. Lalu kampungan hidup asenai di hubungan gereja. Basi nanti dong puji angkot. Memang dia memang jago tuh. Sampai itu orang tadi tuh dia baciri dari mana? Dari jalan apa? Di jalan lain. Jangan saudara ya. Oh Tuhan kan, Tuhan menyertaiku. Oh, kenapa kita berpotong jalan yang tidak bisa lihat kiri kanan langsung berpotong, pasti mati. Oh Tuhan ada denganku. Oh, dia naik bersih dari atas. Nanti kan ini boleh begitu. Oh, kecuali kalau orang mau tolak angko. Oh, karena apa? Karena misalnya mau mencelakakan kita, bisa saja Tuhan menentangnya. Itu jelas. Oh, ada beberapa peristiwa saudara, penginjil-penginjil di Kalimantan. Ya, waktu mereka keroyok, waktu orang mau tangkap tiba-tiba kaget, so hilang 2 penginjil saya ingat. Peristiwa seperti Filipus, tiba-tiba Tuhan terbangkan ke tempat yang lain. Siapa bilang tadi? Kalau Tuhan mau bikin, boleh. Macam Tuhan, nama Yesus, bagilah ya. Ya sudah salah itu tidak. Jadi itu ada yang lain. Oh Tuhan mampu membagikan orang mati. Kalau Tuhan tidak suruh jangan angkut segala rupa. Oh dia jangan dulu dimakamkan. Tuhan semua bangkitkan. Kalau Tuhan tidak suruh jangan baking. Kok siapa tuh gereja-gereja mula-mula? Waktu Petrus mati, Paulus mati, siapa orang yang datang supaya orang bangkit? Coba, betul? Saya lihat ada tuh apa? Ya pendeta-pendeta ternama yang punya kuasa mujizat. Banyak sekali orang
orang sembuh. Tapi di tamang-tamang pendeta yang panggil dia waktu orang di rumah sakit mati dia kanker. Saya saksinya. Orang kok ikuti tuh orang pendeta ya. Kok siapa dengan itu? Sampai kau pergi berulang kali mati tetap mati kan? Kenapa? Kamu bisa pun seperti itu. Jangan lawan. Kalau Tuhan kasih baik, Tuhan kasih baik. Tapi kalau nyata kita melawan, kecuali Tuhan memang letakkan di hati bangkitkan orang itu. Nah kalau nyata, ini bikin malu. Yang saya pernah, kan ada beberapa peristiwa di Indonesia. Itu mayat yang bisa kubur 2 minggu. Di Petara itu bisa kubur 2 minggu busuk. Coba, kalau Tuhan jangan mau bikin begini, jangan paksa. Tuh, ya. Ini betul. Kalau Tuhan ingin bangkitkan, ada kebenaran. Sama, ya. Saya sembuh dari kanker payudara, tapi ternyata dokter Bapak mati juga dalam syukur. Coba, kenapa? Karena membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Kehendak Tuhan terjadi ke kita sembuh. Dia kehendak Tuhan siapkan dia untuk pulang. Begitu loh. Maka di sini yang baik ya baik. Tergantung kehendak Tuhan. So itu dengar Tuhan, cari Tuhan, hidupi perkataannya. Nah gitu loh. Semua hal aku boleh kasih bagi orang boleh kok nanti cuma patah tulang. Nah itu ya. Nanti berapa lama sih? 2 bulan. Oh, 1 bulan lebih baik. Ini orang tua tuh. Dokter saja bilang ini yang saya minta tak sambung, kecuali pakai pen. Ini yang pakai pen, tidak dioperasi. Jadi nggak usah operasi. Orang berdoa, nggak usah dioperasi. Tuhan tak bagi priority. Jangan melawan kalau Tuhan ada suruh, nggak usah. Begitu dan Tuhan buktikan kekuasaannya. Nah, kini disembuhkan itu. Pasal itu. 90 hari ada berapa lama itu hari aku? Ada ini dia. Itu hari aku umur 21. 21. Aku lupa nih. 21 atau 22 ya. Dia dispalek selama 2 bulan setengah. Masih muda. Ini sudah 8 tahun, tidak sampai 2 bulan, 1 bulan setengah. Ya, selama dan ini ternyata saya cuci piring, cuci baju, itu kan? Bagaimana? Ini adalah kebakwa. Ya, nyala berhenti masuk gereja, nyala berhenti ibadah. Coba, ajaib betul makanya kita tuh. Sudah aku dapat 3 dari kan tentu saudara jam 3 pagi rasa muntah pusing ini. Oh. Kalau itu hari boleh berarti boleh sekarang. Dan puji Tuhan apa datang. Itu dah. Taruh ini di hati ya. Tuhan mampu terhadap pasti kita bisa ya. Tapi sekali lagi hidupi firman dalam hidupnya. Dan engkau akan melihat setan dikalahkan, dunia dikalahkan, dirimu ditaklukkan. Saudara rela pikul salib untuk kebenaran. Pikul salib menderita karena Yesus. Tidak ada apa-apa ya. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam diriku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Begitu Paulus bilang begitu. Paulus apa? Hamba Kristus ya. Kalau dia lihat ya, kalau saudara benar-benar mau menjadi mulia, saudara lihat baik dalam hidup kau memuliakan nama Tuhan maupun waktu kau mati Tuhan dimuliakan. Itu saya tahu Tuhan sampai kita nanti tolong ya, sehingga cara hidupku bahkan cara matiku mempermuliakan nama Tuhan. Dia bisa melakukan. Haleluya.